Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Devrita Malarani dari HKI 4C dengan absen 26 dengan nomor akhir NIM 076. Baik, saya akan menjelaskan mengenai sejarah hukum agraria nasional. Yang pertama, mengenai upaya penyusunan hukum agraria nasional. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia sebagai tanda terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, suatu bangsa yang merdeka, yang terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia memiliki dua arti penting bagi penyusun hukum agraria nasional, yaitu pertama, bangsa Indonesia memutuskan hubungannya dengan hukum agraria kolonial. Yang kedua, bangsa Indonesia sekaligus menyusun hukum agraria nasional. Membentuk hukum agraria nasional tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Sementara itu, banyak sekali persoalan yang dihadapi yang harus segera diselesaikan dan tidak dapat ditangguhkan. Oleh karena itu, sambil menunggu terbentuknya hukum agraria nasional dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka diberlakukan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 Badan Negara dan Peraturan tentang Agraria yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Belum dicabut, belum diubah, ataupun belum diganti dengan hukum yang baru, yang di dalamnya meletakkan dasar politik agraria nasional yang dimuat dalam Pasal 33 ayat 3. Lanjut, pada ketentuan ini juga bersifat imperatif, yaitu mengandung perintah kepada negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu akan saya sebutkan dua saja. Yang pertama, menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru. Yang kedua, penghapusan hak-hak konversi. Oke, lanjut. Pada faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional. Yang pertama ada faktor formal. Faktor formal ini merupakan keadaan hukum agraria nasional sebelum adanya UUD 1950, yaitu masih peralihan yang diatur dalam pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950, pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau KRIS, dan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 bersama-sama menentukan dalam garis besarnya bahwa peraturan-peraturan hukum yang berlaku pada zaman Hindia Belanda memegang kekuasaan berlaku untuk sementara. Yang kedua ada faktor material, yakni mengenai hukum agraria di sini itu bersifat dualisme, yaitu hukum subjek maupun objeknya. Adapun salah satu penjelasan apa sih yang dimaksud dengan subjeknya, yaitu hukum agraria barat berlaku bagi orang-orang yang tunduk terhadap hukum barat. Di pihak lain, hukum agraria adat berlaku bagi orang-orang yang tunduk terhadap hukum adat. Yang ketiga, faktor ideal ini merupakan ketidaksesuaian tujuan dibuatnya hukum agraria kolonial dengan tujuan untuk kepentingan, keuntungan, kesejahteraan, dan kemakmuran pemerintah Hindia Belanda. Orang-orang dari golongan Belanda, Eropa, Timur Asing, sedangkan hukum agraria nasional ini dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang mendorong bahwa hukum agraria kolonial harus diganti dengan hukum agraria nasional yang diarahkan kepada terwujudnya fungsi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang keempat, faktor agraria modern. Faktor agraria modern ini terletak dalam lapangan-lapangan sebagai berikut. Lapangan sosial menjelaskan tentang hubungan antara pemilik tanah dan bukan pemilik tanah itu harus diatur untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, lapangan ekonomi menjelaskan tentang penggunaan tanah harus diatur agar dapat tercapainya hasil produksi yang optimum. Lapangan etika
bagaimana penggunaan tanah harus diatur agar terwujudnya kesejahteraan pemilik tanah maupun masyarakat dan bangsa. Lapangan ideal fundamental merupakan bangsa dan negara itu mempunyai keterkaitan hidup dengan negara lain. Oleh karena itu, dalam menyusun hukum agraria nasional itu boleh mengadopsi hukum agraria negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dapat dijadikan faktor dasar dalam pembangunan hukum agraria nasional. Baik, lanjut pada materi sejarah penyusunan Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama, Panitia Agraria Yogyakarta yang dibentuk dengan penetapan Presiden RI tanggal 21 Mei tahun 1948 nomor 16 diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo, Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri, dan beranggotakan pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan, anggota-anggota Badan Pekerja KNIP yang mewakili organisasi-organisasi tanah dan daerah, ahli-ahli hukum adat, dan wakil dari Serikat Buruh Perkebunan. Panitia Agraria Yogyakarta. Panitia ini bertugas memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang soal-soal mengenai hukum tanah, merancang dasar-dasar hukum tanah, serta merancang perubahan, penggantian, pencabutan peraturan-peraturan lama, baik dari sudut legislatif maupun dari sudut praktek. Dan yang terakhir, menyelidiki soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum tanah. Adapun oleh panitia, dari Panitia Yogyakarta itu mengusulkan beberapa asas-asas, akan saya sebutkan, yakni yang pertama, dilepaskannya asas domain dan pengakuan hak ulayat. Untuk asas yang kedua, diadakannya peraturan yang memungkinkannya adanya hak perorangan yang kuat, yaitu hak milik yang dapat dibebani hak tabungan. Baik, lanjut saja ke Panitia Agraria Jakarta yang dibentuk oleh keputusan Presiden tanggal 19 Maret 1951 nomor 36. Panitia terdahulu itu dibubarkan dan dibentuk Panitia Agraria baru yang berkedudukan di Jakarta yang diketuai oleh Sarimin Reksodiharjo. Namun pada tahun 1953 Sarimin diganti oleh Singgih Prapto Diharjo, Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri. Panitia ini juga dikenal dengan Panitia Agraria Jakarta. Untuk tugasnya itu hampir sama dengan panitia sebelumnya, yakni Panitia Agraria Yogyakarta. Adapun saya sebutkan beberapa tugasnya, yakni untuk pertanian kecil diterima bangunan-bangunan hukum, hak milik, hak usaha, hak sewa, dan hak pakai. Yang kedua, ada ditentukan pembatasan maksimum 15 hektar untuk satu keluarga. Lanjut pada Panitia Agraria Suwiwajo. Tugas utama dari panitia ini mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pokok Agraria Nasional sedapat-dapatnya dalam waktu 1 tahun. Adapun pokok-pokok yang penting dari rancangan Undang-Undang Pokok Agraria menurut panitia ini adalah yang pertama, dihapuskan asas domain dan diakuinya hak ulayat yang harus ditundukkan pada kepentingan umum atau negara. Yang kedua, asas domain diganti dengan hak kekuasaan negara atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga, dualisme hukum agraria dihapuskan. Lanjut pada rancangan Sunarjo, menggunakan lembaga-lembaga dan unsur-unsur yang baik untuk hukum agraria yang baru, baik yang terdapat dalam hukum barat maupun yang terdapat dalam hukum adat, yang disesuaikan dengan kesadaran hukum rakyat dan kebutuhan dalam hubungan perekonomian. Sifat ketentuan dari hak-hak tertentu erat hubungannya dengan soal kepastian hukum, karenanya sangat diperhatikan dan disebutkan dalam penjelasan umum bahwa rumusan mengenai hak milik mempersatukan hak yang gendom atas tanah menurut hukum barat dan hak milik menurut hukum adat. Lanjut pada rancangan Sajarwo. Rancangan Sarjawa ini dibentuk pada tanggal 5 Juli 1959 dan terjadilah perubahan badan konstitusi di Indonesia melalui dekret presiden dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka rancangan Sunarjo yang masih mendasarkan pada UUDS dan materialnya belum sesuai dengan yang diharapkan ditarik kembali. Oleh sebab itu, rancangan ini disebut dengan rancangan Sajarwo. Rancangan ini kemudian disetujui oleh Kabinet Inti dalam sidangnya pada tanggal 1 Agustus 1960. Rancangan Sajarwo berbeda prinsipil dengan rancangan Sunarjo. Ia hanya menggunakan hukum adat sebagai dasar hukum agraria yang baru, dan ia tidak mengoper pengertian-pengertian hak kebendaan dan hak perorangan yang tidak dikenal dalam hukum adat. Adapun contoh perubahan yang dilakukan oleh Suwarjo mengenai rumusan
bahwa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dari rancangan Sunarjo. Diubah dengan sengaja dalam rancangan Sujarwo menjadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain karena tidak berkehendak untuk memasukkan pengertian-pengertian hak kebendaan dan hak perorangan ke dalam hukum agraria baru. Baik, sekiranya cukup, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Untuk waktunya, terima kasih. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.